Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Unit 1 semester 6. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan PPh pasal 22. Nah, pasal 22 ini membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor dan industri tertentu, industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina, Bulog untuk tepung, terigu, dan gula pasir. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah, biasanya PPh pasal 22 ini bendaharawan sama dengan 1,5% kali nilai penjualan. Tarif PPh pasal 22 atas impor ada dua. Yang pertama, bila importir memiliki API atau angka mengenal impor, PPh pasal 22-nya sama dengan 2,5% kali nilai impor. Yang kedua, bila importir tidak memiliki API, PPh pasal 22 impor sama dengan 7,5% kali nilai impor tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PPh pasal 24, di mana PPh pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan jumlah pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas penghasilan di dalam negeri, mengkreditkan pajak luar negeri dengan menghasilkan pajak di dalam negeri, atau Indonesia menganut metode pengkreditan terbatas atau ordinary credit metode. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan membahas tentang ketentuan PPh pasal 25. Yang pertama, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 20. Nah, selanjutnya ada cara menghitung PPN nih. Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban adalah pajak konsumen atau akhir pembeli. Nah, tarif PPN. Nah, biasanya tarif PPN ini setelah mengenali apa saja sih barang dan jasa yang dikenakan PPN. Nah, sekarang saatnya membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN yaitu yang pertama, tarif umumnya biasanya 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud ya maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Nah, selanjutnya tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tingginya 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sebagaimana bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli. Nah, kita bisa menemukan PPN pada lembaran setruk belanja atau pembelian. Pada setruk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris yaitu value added tax. Barang atau jasa yang dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah daftar yang dikenakan PPN. Biasanya pakaian, tas, sepatu, pulsa, telekomunikasi, sabun, alat, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN. Nah, adanya dasar hukum PPN. Biasanya dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan dan sebagainya. Contoh soalnya bisa kita lihat saja di sini yaitu
Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta, maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah, nah penjelasan tersebut ada di bawah ya, di bawah ini. Seperti PPN terutang 10% seperti dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya yang kita bahas, sehingga 20 juta itu menjadi keluaran yang dipungut PT Eka PT Indah adalah 2 juta. Mekanisme kredit pajak. Pada pelaporan PPN kita pernah kan mendengar pajak masukan dan pajak pengeluaran. Nah, di sini pajak pertambahan nilai atau PPN pada prinsipnya merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen akhir sebagai pajak konsumsi yang menyasar konsumen akhir. PPN tidak dimaksud untuk dibebankan kepada pengusaha kena pajak atau PKP ya, yang melakukan penyerahan guna memastikan pajak masukan berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak BKP. Perolehan mekanisme tersebut membuat PKP dapat mempermanfaatkan pajak masukan yang tidak berwujud dari luar daerah. Selanjutnya ada nih pajak dan atau impor BKP. Nah, secara sederhana pajak dapat diartikan sebagai PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan PKP JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang melalui mekanisme pengreditan pajak. Nah, selanjutnya sini saya akan membahas tentang biaya perolehan hak atas tanah dan penggunaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang dasar hukum BPHTB. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah biaya yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebebanan atas tanah yang berpindahan haknya dilakukan dengan akte. Nah, ketentuan mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya adanya objek pajak BHTB dan tidak termasuk objek pajak atau BHTB. Objek pajak BHTB adalah objek BPHTB adalah pengolehan atas hak dalam tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini adalah perbuatan disengaja atau peristiwa hukum otomatis tidak disengaja ya. Jadi yang mengakibatkan perolehannya ini hak atas tanah dan hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan konvensi dan perbedaan hukum lain tidak termasuk adanya BPHTB di sini. Objek pajak yaitu perwakilan pribadi atau badan karena wakaf atau kemudian objek pajak yang diperoleh negara pribadi atau badan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan ibadah kepentingan umum. Ada orang pribadi atau badan. Ya, pengertian bea materai. Nah, bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah baterai template dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagai lazimnya dipergunakan oleh pejabat pos atau permintaan memegang dokumen yang ada baterainya untuk mengatur pelaksanaan mana mestinya telah dilakukan. Pejabat pos adalah pejabat 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya bea ini adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 1945 harga nominal yang dikenakan bea undang-undang bea materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari. Nah, selanjutnya adanya sebab-sebab dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang bea materai. Agar lebih sempurna dan sederhana, hanya terdiri 7 bab 18 pasal, lebih mudah dilaksanakan karena
hanya mengenai satu jenis bea materai tetap, yaitu 6.000 dan 3.000. Objeknya lebih luas. Selanjutnya, prinsip utama pemungutan atau pengenaan bea materai. Biasanya bea materai ini dikenakan atas dokumen merupakan pajak atau dokumen. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai saja. Nah, rangkap ini dinasan orang yang ditandatangani tentang bea materai ini sama dengan aslinya. Kemudian tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen. Pertama, surat perjanjian dan surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat pendatang. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau berbagai jenis tarif pajak, dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tarif progresif, tarif degresif, yang ketiga tarif proporsional, dan keempat tarif tetap atau mekanisme penggunaan PPN. Nah, mekanisme penggunaan PPN berdasarkan pada peraturan tersebut, yaitu rekanan wajib untuk membuat faktur pajak dan pembuat surat setoran pajak SPP untuk setiap kegiatan penyerahan barang dan jasa kena pajak. Faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan pada peraturan berdasarkan pasal 1 angka 5 peraturan Dirjen Pajak nomor setoran pajak garing PJ garing 2004 untuk setiap kegiatan penyerahan barang pajak atau tempat kedudukan jasa yang kena pajak. Nah, tempat terutang pajak berdasarkan pasal 1 angka 5 peraturan Dirjen Pajak nomor terutang 11 garing PJ garing 2020. Tempat permusahan PPN terutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Dasar hukum PBB atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan pajak lain yang dianggap tumpang tindih seperti pajak rumah, kekayaan, pajak jalan, dan lain-lain. PBB adalah pajak yang hasilnya kepada pemerintah. Beberapa ajas yuridis, ekonomi, finansial, sumber, wilayah, dan asas kebangsaan dan umum. Selanjutnya, e-filing. Apa itu e-filing? Nah, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Nah, atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service profit atau ASP. Tujuan e-filing ini mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DPT, mengurangi ketentuan. Nah, ada jenis layanan e-filing di sini, ada SPT secara online dan update SPT. Bisa dilihat dalam buku ini SPT tahunan. Selanjutnya adanya jenis layanan e-filingnya. Bisa dilihat di situ SPT tahunan, adanya e-form SPT tahunan OP 1979, dan ada tuh tampilan single login. Dalam LPT adalah tampilan di mana cara mendaftar secara online dengan e-filing. Sekian penjelasan saya tentang perpajakan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.